Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rana Fikri, absen 30. Saya dari kelas 11 RPL 2. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas job sheet 4, yaitu terutama dalam section praktikum. Nah, kita akan melihat masalah utama dalam section praktikum adalah error pada saat pembuatan objek baru, yaitu objek pasien. Di sini kita bisa melihat bahwa nama, umur, dan diagnosa itu error, walaupun secara praktik atau teori ini benar untuk mengeset atau mengatur atribut. Tapi kenapa kok error? Karena pada kelas pasien kita bisa melihat tiga atribut tersebut menggunakan modifier private yang akan membuatnya tidak bisa diakses di luar kelas pasien. Ini berguna untuk konsep encapsulation yang memberikan data-data penting yang membuat atribut-atribut tersebut tidak bisa diakses atau didapatkan. Solusi dari ini adalah membuat metode-metode untuk mengatur data dan mengambil data. Ini digunakan untuk memproteksi data dari human error. Di saat kita ingin misalnya mengatur nama dan lain-lain, misalnya namanya itu namanya nomor dan lain-lain, itu kita bisa memvalidasi data tersebut sebelum itu diatur ke atribut dalam objek. Makanya di dalam program ini tidak bisa langsung mengatur atribut. Oke, kita lanjut ke praktikum eksplorasi, dimana tugas eksplorasi adalah menambahkan fitur. Menambahkan fitur pertama itu adalah pasien disimpan dalam sebuah list agar dapat menyimpan beberapa pasien sekaligus. Nah, untuk melakukan hal tersebut saya menggunakan tipe data atau kelas list yang bersangkutan dengan pasien. Di sini seperti ini. Jadi kita membuat list baru untuk list kelas pasien. Ini digunakan untuk menampung lebih dari satu pasien yang berguna nanti. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke metode penambahan pasien. Sebelum kita ke metode, saya akan menjelaskan bagaimana program ini bekerja. Jadi pertama ini saya membuat variabel input untuk menyimpan data user, apa yang user masukkan ke dalam input. Jadi kita bisa memulai loop di sini do while, yang kita mengambilkan menu-menu untuk memberitahu user apa saja menu-menu yang tersedia. Nah, di sini kita membaca data user, inputan user. Nah, jika inputan user bukanlah stop atau keyword stop di sini, maka kita akan lanjut. Nah, di sini kita akan memvalidasi apakah inputan user itu adalah integer atau nomor atau bukan. Jika iya, maka kita akan menginformasikan kepada user, coba sih masukkan nilai yang benar, jangan misalnya alfabet atau karakter yang aneh, hanya nomor. Tapi jika user memasukkan normal, kita akan mendapatkan data yang sebenarnya, yaitu integer. Nah, kita bisa mengecek pada jika user itu menekan atau memilih menu nomor 1, maka kita bisa mengambil data nama, umur, dan diagnosa, dan kita membuat objek baru, yaitu pasien baru, dan kita set datanya ke data-data yang sudah dimasukkan user, yaitu nama, umur pasien, dan diagnosa. Setelah itu kita masukkan pasien tersebut ke dalam list, digunakan untuk masukkan gitu kan. Terus kita menginformasikan kepada user bahwa pasien tersebut sudah ditambahkan di list tersebut. Ini gunanya fungsi add ini untuk menambahkan sebuah objek ke dalam list. Jadi seperti itu ya. Jadi lanjut kita ke jika user memilih nomor 2, yang ini metode retrieval, maka kita bisa menggunakan for loop. Nah, for loop ini akan berjalan tergantung seberapa banyak pasien yang ada di dalam list. Misalnya kalau pasiennya hanya 1, ya sekali saja gitu untuk perulangannya. Tapi kalau pasiennya 0, maka itu tidak akan dimulai sama sekali.
jadi tidak akan mengeprint data apapun. Di sini kita bakal looping seberapa banyak pasien di dalam list, terus kita mengenerate kayak number gitu, list numbernya, sama kita langsung untuk setiap pasien kita tampilkan informasinya menggunakan metode get data. Nah, jika user memilih nomor 3, maka kita menstopkan program menggunakan environment exit yang akan menghentikan program secara instan. Nah, 0 ini dimaksudnya adalah seperti status code. 0 itu mempresentasikan bahwa program telah keluar dengan berhasil. Oke. Nah, terima kasih telah memperhatikan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.